Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen pengampu Bapak Bahroin Budia SPDI MPDI, yang terhormat pula kepada teman-teman kelas dalam mata kuliah pengembangan desain penelitian tindakan kelas. Oke, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Mas Mahfud Muhtadi dan saya sendiri Muhammad Fikri Al-Ghifari dan Mbak Feby Yuliana Putri akan satu persatu akan menjelaskan terkait tema pengembangan desain penelitian tindakan kelas. Oke, baik. Selanjutnya yang pertama, mukaddimah. Jadi penerapan desain atau model-model PTK penelitian tindakan kelas seperti yang telah banyak dikemukakan dapat dilakukan untuk semua mata pelajaran, terutama pada mata pelajaran yang di dalamnya terdapat praktek. Untuk itu mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia seperti bahasa, sastra Indonesia, bahasa Inggris, biologi dan lain-lain itu dapat menerapkan salah satu desain tersebut. Jadi terserah mau menerapkannya itu menggunakan model John Elliot atau model Kemis atau model McTaggart dan lain sebagainya, itu terserah. Cuman hal ini bergantung kepada permasalahan yang dihadapi praktisi di lapangan ataupun bergantung pada pemahaman dan kemampuan para praktisi di lapangan terhadap suatu model PTK ini atau dalam menerapkan salah satu model PTK ini. Kemudian ada macam-macam pengembangan desain PTK atau penelitian tindakan kelas. Yang pertama ada ide awal, kedua prasurvei, ketiga diagnosis, keempat perencanaan, kelima implementasi tindakan, keenam pengamatan, ketujuh refleksi, ke-8 penyusunan laporan, dan yang terakhir kepada siapa hasil PTK itu dilaporkan. Lanjut pada macam-macam yang pertama, yakni ide awal. Ide awal itu seseorang yang berkehendak melaksanakan suatu penelitian yang baik yang berupa penelitian positivisme, naturalistik, analisis isi maupun PTK pasti diawali dengan gagasan-gagasan atau ide-ide, suatu ide. Dan gagasan atau ide itu dimungkinkan dapat dikerjakan atau dilaksanakannya. Pada umumnya ide awal yang menggayut di PTK ialah terdapat suatu permasalahan yang berlangsung di dalam suatu kelas. Ide awal tersebut diantaranya berupa suatu upaya yang dapat ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan penerapan PTK itu. Dan juga penerapan PTK itu peneliti mau berbuat apa demi suatu perbuatan atau perbaikan. Oke, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahfud Muhtadi, perwakilan dari kelompok 5, akan sedikit menjelaskan tentang materi kelompok kami, dan saya bertugas menjelaskan slide 7 sampai slide 10. Langsung saja untuk menyingkat waktu,
Saya akan sedikit menjelaskan tentang slide yang ketujuh, yaitu prasurvei. Nah, di sini prasurvei dimaksudkan untuk mengetahui secara detail kondisi yang terdapat di suatu kelas yang akan diteliti. Bagi pengajar yang bermaksud melakukan penelitian di kelas, yang menjadi tanggung jawabnya tidak perlu melakukan prasurvei. Karena kenapa? Berdasarkan pengalamannya, selama dia di depan kelas sudah secara cermat dan pasti mengetahui berbagai permasalahan yang dihadapinya, baik yang berkaitan dengan kemajuan siswa, sarana dan prasarana pengajaran, materi pengajaran, maupun sikap siswanya tersebut. Dengan demikian, para guru yang sekaligus sebagai peneliti di kelas sudah akan mengondisikan kelasnya yang sebenarnya. Jadi untuk pengajar yang sekaligus peneliti nggak usah melakukan prasurvei, karena di situ dia sudah mengalami pengalaman tersendiri, sudah melihat sendiri, sudah melihat di depan kelasnya tersebut. Jadi udah mengetahui permasalahan di kelasnya tersebut. Yang selanjutnya yaitu diagnosis. Nah, di sini diagnosis dilakukan oleh peneliti yang tidak terbiasa mengajar di suatu kelas yang dijadikan sasaran penelitian. Nah, contohnya penelitian dari luar lingkungan kelas atau sekolah, yaitu perlu melakukan diagnosa atau dugaan-dugaan sementara yang mengenai timbulnya suatu permasalahan yang muncul di dalam suatu kelas dengan diperolehnya hasil diagnosis. Peneliti PTK, penelitian tindakan kelas, akan dapat menentukan berbagai hal, misalnya strategi pengajaran, media pengajaran, dan materi pengajaran yang tepat dalam kaitannya dengan implementasinya PTK, penelitian tindakan kelas. Maksudnya di sini apabila peneliti itu dari luar lingkungan kelas atau sekolah tersebut yang akan diteliti, jadi peneliti harus melakukan diagnosa tersebut atau dugaan-dugaan sementara yang akan jadi di sini untuk menimbulkan permasalahan yang muncul dalam suatu kelas tersebut untuk diteliti. Yang seterusnya yaitu sel 9, yaitu perencanaan. Di dalam penentuan perencanaan dapat dipisahkan menjadi dua, yaitu perencanaan umum dan perencanaan khusus. Perencanaan umum dimaksudkan untuk menyusun rancangan yang meliputi keseluruhan aspek yang terkait PTK. Jadi kalau perencanaan umum itu susunannya itu semua aspek yang terkait dalam penelitian tindakan kelas tersebut. Sementara itu, perencanaan khusus dimaksudkan untuk menyatukan rancangan dari siklus per siklus. Oleh karenanya, dalam perencanaan khusus ini tiap kali terdapat perencanaan ulang atau replanning. Yang seterusnya yaitu hal-hal yang direncanakan, diantaranya terkait dengan pendekatan pembelajaran, metode pembelajaran, teknik atau strategi pembelajaran, media dan materi pembelajaran, serta sebagainya. Perencanaan dalam hal ini kurang lebih hampir sama dengan apabila kita menyiapkan suatu kegiatan belajar dan mengajar. Jadi kalau kita sebagai guru, jadi hampir sama ketika kita keterkaitannya dengan pendidikan pembelajaran, step berikutnya itu sama dengan kita mengajar, kita sebagai guru yang akan melakukan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Yang terakhir yaitu slide 10, implementasi tindakan. Nah, di sini implementasi tindakan pada prinsipnya merupakan realisasi dari suatu tindakan yang sudah direncanakan sebelumnya. Jadi apa yang sudah direncanakan sebelumnya di sini harus direalisasikan. Ya, strategi apa yang digunakan, materi apa yang akan diajarkan atau dibahas dan sebagainya. Jadi kita harus mempunyai prinsip sebelumnya untuk melakukan pembahasan strategi apa yang baik dan yang bisa membuat kelas itu suasana kelas itu kondusif dan sesuai yang apa yang kita harapkan.
Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu pengamatan. Pengamatan, observasi atau monitoring dapat dilakukan sendiri oleh peneliti atau kolaborator yang memang diberi tugas untuk hal itu. Pada saat memonitoring, pengamat haruslah mencatat semua peristiwa atau hal yang terjadi di kelas penelitian. Misalnya mengenai kinerja guru, situasi kelas, perilaku dan sikap siswa, penyajian atau pembahasan materi, penyerapan siswa terhadap materi yang diajarkan, dan sebagainya. Selanjutnya, refleksi. Pada prinsipnya yang dimaksud dengan istilah refleksi ialah upaya evaluasi yang dilakukan oleh para kolaborator atau partisipan yang terkait dengan suatu PTK yang dilaksanakan. Refleksi ini dilakukan dengan kolaboratif, yaitu adanya diskusi terhadap berbagai masalah yang terjadi di kelas penelitian. Dengan demikian, refleksi dapat ditentukan sesuai adanya implementasi tindakan dan hasil observasi. Berdasarkan refleksi ini pula suatu perbaikan tindakan replanning selanjutnya ditentukan. Selanjutnya penyusunan laporan. Laporan hasil penelitian PTK seperti halnya jenis penelitian yang lain, yaitu disusun sesudah kerja penelitian di lapangan berakhir. Kepada siapa hasil PTK dilaporkan? Sebenarnya PTK lebih bersifat individual, artinya bahwa tujuan utama bagi PTK adalah self-improvement melalui self-evaluation dan self-reflection, yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan mutu proses dan hasil belajar siswa. Dengan demikian, hasil pelaksanaan PTK yang berupa terjadinya inovasi pembelajaran akan dilaporkan kepada diri peneliti guru itu sendiri. Guru perlu mengarsipkan langkah-langkah dan teknik pembelajaran yang dikembangkan melalui aktivitas PTK demi perbaikan proses pembelajaran yang dilakukan di masa yang akan datang. Namun demikian, hasil PTK yang dilaksanakan tidak tertutup kemungkinan untuk diikuti oleh guru lain atau teman sejawat. Terima kasih. Begitulah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.